Dulu dunia itu kekuasaannya adalah apa-apa tentang makanan. Di awal peradaban manusia bahkan sampai awal abad pertengahan sekitar tahun 1100 Masehi. Kemudian dunia bergeser tentang bahan baku teknologi sejak revolusi industri awal-awal abad pertengahan, yaitu sekitar abad ke-15 hingga puncaknya di abad 19, di mana ekspansi penjajahan ke seluruh dunia adalah mencari bahan baku dan pangan. Kemudian sekarang tentang energi. Sejak awal abad 20 hingga saat ini, kekuasaan dunia adalah kendali energi. Kendali dunia akan energi mulai dari minyak, bumi, gas, batu bara, hingga nuklir berbasis uranium. Bahan baku energi dikuasai pihak barat. Setelah kendali bahan baku energi, maka kendali atas teknologi permesinan penghasil listrik dan distribusi listrik yang dibutuhkan untuk menerangi dan menjalankan dunia, termasuk distribusi barang dan manusia atas nama kereta api, kapal laut, pesawat terbang, motor, mobil. Ujung-ujungnya adalah memerlukan bahan baku energi tadi. Untuk mengendalikan itu semua, lalu lahir yang namanya world order atau sistem untuk menjalankan atau bagaimana menjalankan dunia atau how the world works. Orders adalah sistem untuk mengendalikan agar tidak chaos tentunya. Cara kendalinya bagaimana? Kendali dengan soft power adalah kendalikan opini dunia dengan media, kendalikan ekonomi dengan currency, kendalikan kebijakan dengan lembaga multilateral IMF atau World Bank juga, PBB. Lalu ideologi dan budaya dikendalikan dengan entertainment, hiburan, mulai dari games, film, musik, amusement center. Kendalikan dengan hard power adalah menggunakan militer dengan fakta pertahanan, dengan spionase intelligence operation. Dalam 80 tahun ini, pengatur dunia adalah mereka yang memenangi Perang Dunia Kedua, di mana persiapannya adalah sejak tahun 1930-an, tepatnya 1933. Sahabat, kita break sebentar untuk merenungi. Kira-kira informasi seperti beginian pentingkah untuk generasi muda? Perlukah mengenal bagaimana dunia bekerja? Dan perlukah tahu who run the world? Itu semua adalah bahasa akademik dalam geopolitik dan geostrategi dunia. Pentingkah untuk generasi muda? Dulu mungkin kita bisa hanya mengurusi kota lalu jadi pemimpin negara. Bahkan kelolaan suatu wilayah atau provinsi bisa menjadi pemimpin negara. Namun timnya haruslah mereka yang memahami dunia. Kedepan kita memerlukan anak muda yang memahami sejarah dunia dan memiliki grand design kelolaan negara agar menjadikan negara Indonesia menjadi negara besar sampai menjadi negara superpower kalau perlu. Generasi muda perlu memahami geopolitik dunia. Generasi muda harus memiliki pemahaman geostrategi dunia, harus menguasai sains dan membangun industri. Baik, kita pelajari perubahan world order saat ini dan di mana kira-kira peran Indonesia ke depannya. Indonesia ke depan harus dipastikan Indonesia tanpa buzzer tentunya, karena sesungguhnya mereka lah pemecah belah bangsa ini. Baik, kita lanjut. Kita semua setuju bahwa dunia ini selalu dinamis dan bergerak. Namun yang namanya prinsip itu selalu fix atau tetap. Jadi di dalam world order ada yang namanya principle of changing world order. Kalau mau merubah sistem dunia, kita harus memahami prinsipnya. Itu inti sederhananya pemahaman dari kata principle of changing world order. Kunci-kunci prinsipnya kita akan jelaskan mengenai perubahan dalam tatanan dunia. Mungkin peristiwanya tidak terjadi dalam masa kehidupan kita, namun terjadi beberapa kali dalam sejarah dunia. Sejak dari zaman sebelum Romawi, di mana Romawi itu berdiri sekitar 600 tahun sebelum Masehi hingga tahun 1000 Masehi. Dunia 1600 tahun di bawah kendali Romawi. Perubahan yang paling telak salah satunya adalah pada tanggal 15 Agustus 1971, di mana dunia terkaget-kaget ketika Presiden Nixon muncul di radio dan di TV nasional Amerika mengumumkan dolar melepas diri dari ikatannya dengan emas atau gold reserve dan mulai mencetak uang sendiri. Dunia mengira bila mata uang didevaluasi akan turun nilainya, namun ternyata sebaliknya. Yang terjadi adalah dolar melesat naik nilainya waktu itu dan dolar pun dicetak terus. Dunia terdiam, bahkan didukung oleh akademisi hingga saat ini, bahkan mending oleh akademisi, oleh pejabat di banyak negara yang lemah kedaulatannya, yang pasrah dengan dolar malah dijadikan dolar devisa negara. Ini anomali seharusnya. Namun kalau kita memahami geopolitik dan geostrategi Amerika pada dolar, ya itulah world order. Inspirasi Nixon tentunya bukan hal baru karena prinsip yang dijalankan adalah menjalankan prinsip yang terbukti berhasil, seperti apa yang Presiden Roosevelt lakukan di tahun 1933. Kita semua tahu di tahun 1929, tepatnya 28 Oktober 1929, Dow Jones terjungkal yang menyebabkan ekonomi Amerika krisis berkepanjangan. Ketika 3 Maret 1933 Presiden baru Amerika kala itu, FDR, Roosevelt, dilantik, tanggal 6 Maretnya dia membuat keputusan yang sangat bersejarah. Dia menutup 4 hari semua bank dan membuat rencana undang-undang keuangan perbankan yang baru. Undang-undang itu disetujui DPR-nya Amerika yang juga baru kerja dengan menyetujuinya dijadikan undang-undang yang
menyempurnakan Trading with Enemy Act 1917 atau Undang-Undang Perdagangan dengan Musuh yang dipuncaki di tahun 1919 dengan perjanjian di Jacqueline Island yaitu Road to Make Dollar World Currency menjadi IBA, Emergency Bank Act 1933 oleh Roosevelt. IBA-nya Roosevelt adalah kebijakan pertama dalam 100 hari masa kerjanya menjabat. Tindakan ini sangat bersejarah bagi dunia, bahkan bukan hanya Amerika, karena hanya selembar kertas kebijakan merubah peta dunia keuangan dan perbankan. Kebijakan tersebut membuat pemerintah Amerika bisa mencetak uang sebanyak yang mereka perlukan untuk menstabilkan keuangan, dan karena melemahnya ekonomi Amerika waktu itu dan ekonomi dunia melemah waktu itu. Karena jatuhnya ekonomi Amerika sejak Black Monday 1929 tersebut terbukti membuat Eropa dan dunia chaos. Ketika tanggal 12 Maret 1933 Nationwide Bank Holiday akan dibuka, Roosevelt berbicara di depan radio kepada seluruh rakyat Amerika dan masyarakat dunia. Di hari itu tidak ada siaran selain suara Roosevelt di mana-mana. Dia menjelaskan keputusannya untuk menyiapkan dana tak terhingga di bank, tentunya dengan printing money. Kemudian ketika bank dibuka, masyarakat Amerika berbondong-bondong balikin uang ke bank. Hal itu mencerminkan bahwa masyarakat percaya dan menyetujui kebijakan tersebut. Roosevelt berhasil menarik 50% uang beredar di masyarakat yang membuat sistem perbankan dan keuangan Amerika menjadi kuat hanya dalam satu kebijakan. Sejak saat itu, Amerika gaspol membangun negaranya berbasis kebijakan ini dengan program yang namanya New Deal. Newman ikut-ikut sebenarnya. Sebagai catatan sejarah, FDR adalah satu-satunya presiden Amerika yang menjabat hingga 4 periode dari tahun 1933 sampai 1945. Dia meninggal dalam jabatannya sebagai presiden setelah menangkan Pilpres di tahun 1944 untuk keempat masa jabatannya. Dia presiden berprestasi karena meningkatkan ekonomi Amerika bukan hanya 5% setahun, tapi 500% dalam 12 tahun. Di masa ekonomi terendah dan perang dunia bahkan. Wajar dapat 4 kali jabatan sampai meninggal. Sahabat, terima kasih sudah mendengarkan sejarah MMT. Peace.